wabarakatuh. Saya Raisa Zara, yang sebelumnya saya berkelas di 10B dan sekarang saya di kelas 12H. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi konsep dasar ilmu ekonomi. Berikut videonya. Konsep dasar ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu okonomia. Jadi, okonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang semua kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya tertentu, baik berupa barang atau jasa. Pengertian ilmu ekonomi dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain yaitu ada dari Adam Smith. Menurutnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga tercapai tujuan tertentu. Lalu ada dari G.B. Tsai. Menurutnya, ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang bisa menemukan kekayaan. Lalu ada dari Alfred Marshall. Menurutnya, ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Lalu ada dari Richard G. Lepsey. Menurutnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manfaat sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu selanjutnya ada dari N. Gergoy Mankiw. Menurutnya, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Lalu selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggambarkan dan menjelaskan kondisi ekonomi suatu wilayah atau masyarakat berdasarkan data dan fakta yang ada. Lalu yang kedua ada ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus pada penerapan teori dan konsep ekonomi dalam situasi nyata dan konteks praktis. Lalu yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada penyusunan metode atau analisis untuk menjelaskan perilaku sistem perekonomian secara umum. Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro yang membahas kegiatan perekonomian secara makro atau menyeluruh dengan analisis global. Tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar serta memperatakan pendapatan. Lalu yang kedua adalah teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro yang membahas tentang kegiatan perekonomian secara mikro dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Pembagian ilmu ekonomi secara fundamental dan historis. Yang pertama ada ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi.
Ilmu ekonomi positif atau bebas nilainya hanya menjelaskan apa yang terjadi jika harga itu naik atau turun. Lalu yang kedua ada ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika dan beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apa yang seharusnya terjadi. Selanjutnya ada macam-macam kelangkaan. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam terjadi ketika ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kebutuhan manusia tidak mencukupi. Lalu yang kedua ada kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia terjadi ketika tenaga kerja atau keahlian manusia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau industri. Lalu yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya entrepreneurship. Kelangkaan sumber daya ini bisa diartikan sedikitnya jumlah pengusaha atau wirausaha dalam sebuah negara. Faktor penyebab dari kelangkaan sumber daya ini adalah karena terbatasnya kemampuan manusia dan kurangnya ahli di bidang kewirausahaan. Lalu selanjutnya ada kelangkaan sumber daya modal. Modal adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kelangkaan sumber daya modal terjadi dalam hal penyediaan modal. Keterbatasan modal akan mempengaruhi kelangsungan proses produksi. Selanjutnya ada skala prioritas. Skala prioritas merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya ada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada banyak. Yang pertama ada pekerjaan, lalu yang kedua ada adat istiadat, dan yang ketiga ada kondisi alam, yang keempat ada tingkat pendidikan, yang kelima ada profesi, yang keenam ada usia, yang ketujuh ada tingkat kepuasan atau gaya hidup, lalu yang kedelapan ada lingkungan, yang kesembilan ada tingkat kemajuan teknologi, dan yang kesepuluh ada lingkungan. Lalu ada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah alat yang alat yang dapat memenuhi beragam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier, rohani, jasmani, dan lain-lain. Alat pemuas kebutuhan menjadi salah satu komponen penting untuk membantu manusia bertahan hidup. Lalu selanjutnya ada barang menurut sifatnya. Selanjutnya ada A, barang menurut sifatnya. Yang pertama ada barang ekonomis. Jenis barang yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Pengorbanan di sini dalam bentuk pembayaran dengan uang. Lalu yang kedua ada barang bebas. Barang yang tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Lalu yang B adalah barang menurut fungsinya. Yang pertama barang konsumsi dan yang kedua barang produksi. Ketiga atau C adalah barang menurut wujudnya. Yang pertama ada barang konkret dan yang kedua ada barang abstrak.
Selanjutnya, poin keempat, ada barang menurut cara penggunaannya. Yang pertama, ada barang substitusi, dan yang kedua ada barang komplementer. Lalu ada jenis-jenis kegunaan barang atau jasa. A. Elemen unity. B. Time unity. C. Place unity. D. From unity. E. Ownership unity. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan mendasar yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan ini meliputi sandang atau pakaian, lalu pangan atau makanan, dan papan yaitu tempat tinggal. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti transportasi pribadi, alat komunikasi, peralatan rumah tangga, dan hiburan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat barang mewah dan hanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya adalah mobil mewah, perhiasan, dan liburan ke luar negeri. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.